Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, sudah mulai menyusun strategi untuk laga penting melawan Napoli di Stadion Diego Armando Maradona. Menurut laporan Tuttosport, Inter diprediksi akan menurunkan susunan pemain terbaiknya dengan Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, dan Alessandro Bastoni di lini pertahanan, berdiri di depan kiper Josep Martinez. Sementara di lini tengah, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, dan Federico Di Marco akan menjadi motor permainan. Di lini depan, duet Marcus Thuram dan Lautaro Martinez akan menjadi tumpuan utama. Namun sebelum laga krusial melawan Napoli, Inter harus lebih dulu menghadapi Lazio di perempat final Coppa Italia. Untuk pertandingan melawan Lazio, Mehdi Taremi dan Marco Arnautovic akan menjadi starter di lini depan, menggantikan Lautaro yang mengalami kelelahan usai laga melawan Genoa. Sementara itu, Marcus Thuram dan Joaquin Correa masih belum tersedia. Dalam laga ini, Nikola Zalewski juga berpeluang menjadi starter. Dengan dua laga besar dalam waktu singkat, Inzaghi harus cermat mengatur rotasi pemain agar Inter tetap kompetitif di semua ajang yang mereka jalani. Marcus Thuram semakin serius mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Napoli dalam perburuan Scudetto. Pada hari libur yang diberikan kepada tim, penyerang Prancis itu tetap berlatih secara pribadi bersama Carlos Augusto demi memastikan kebugarannya untuk pertandingan Sabtu mendatang. Menurut laporan Tuttosport, Thuram ingin tampil sejak menit pertama melawan Napoli, bukan sekadar menjadi pemain cadangan. Oleh karena itu, Inter tidak akan mengambil risiko dengan memaksanya bermain dalam laga melawan Lazio besok. Tim medis akan mengevaluasi kondisi Joaquin Correa hari ini sambil menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Keputusan ini menunjukkan bahwa Inter ingin memastikan skuadnya dalam kondisi terbaik saat menghadapi Napoli, yang bisa menjadi laga krusial dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Nikola Zalewski menjadi sorotan setelah mengalami cedera yang lebih serius dari perkiraan awal. Pemain sayap Inter Milan ini dikabarkan mengalami masalah pada betisnya, sebagaimana dilaporkan oleh Sky Sport. Hasil pemeriksaan klinis dan instrumental yang dilakukan di Institut Humanitas, Rozzano, menunjukkan adanya ketegangan otot di soleus kaki kanannya. Akibat cedera ini, Zalewski dipastikan absen dalam beberapa pertandingan penting, termasuk melawan Lazio, Napoli, serta leg pertama Liga Champions di Belanda menghadapi Feyenoord. Kondisi pemain asal Polandia tersebut akan terus dipantau, dan evaluasi lebih lanjut akan dilakukan dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan waktu pemulihannya. Asosiasi Wasit Italia, AIA, telah merilis daftar wasit dan ofisial yang akan bertugas dalam pertandingan perempat final Coppa Italia 2024-2025. Salah satu laga yang paling dinantikan, Inter Milan melawan Lazio, dijadwalkan berlangsung besok malam di San Siro dan akan dipimpin oleh Michael Fabbri. Wasit asal Ravenna itu akan didampingi oleh Imperiale dan Capaldo sebagai asisten wasit, sementara Pezzuto bertugas sebagai ofisial keempat. Sementara itu, ruang video assistant referee, VAR, akan diawasi oleh Daniel Civi dengan bantuan Aureliano sebagai AVAR. Dengan susunan ofisial ini, laga Inter versus Lazio diharapkan berlangsung dengan pengawasan ketat dan keputusan yang adil bagi kedua tim. Inter Milan kembali merebut posisi puncak klasemen Serie A di tengah tantangan fisik dan kelelahan mental yang mereka hadapi. Ini menjadi momen penting bagi Nerazzurri, yang sebelumnya belum pernah mencapai posisi tersebut sepanjang musim ini. La Gazzetta dello Sport menyoroti strategi klub, dengan CEO Giuseppe Marotta menegaskan bahwa tidak ada pilihan antara Serie A dan Liga Champions, Inter harus berjuang di kedua kompetisi. Dalam rentang waktu 4 hari, laga krusial melawan Napoli dan Feyenoord akan sangat menentukan perjalanan mereka musim ini. Bahkan, pertimbangan susunan pemain untuk laga Coppa Italia mungkin menjadi bagian dari strategi besar klub. Simone Inzaghi tampaknya telah merencanakan segalanya dengan cermat. Inter bertaruh pada target poin Scudetto yang lebih rendah dibanding musim sebelumnya. Perhitungan ini tampaknya membuahkan hasil, dengan proyeksi gelar juara di angka 83-84 poin, lebih rendah dari musim-musim sebelumnya, tetapi cukup untuk mengamankan trofi. Sementara Inter sedikit melambat, rival mereka seperti Atalanta dan Napoli juga mengalami penurunan performa. Kini, pemulihan pemain kunci seperti Hakan Calhanoglu dan Marcus Thuram, serta kembalinya performa terbaik Lautaro Martinez, akan menjadi faktor utama dalam perburuan gelar Serie A dan kesuksesan di Eropa. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake.
Lautaro Martinez kembali bersinar pada tahun 2025 dengan kontribusi nyata sebagai kapten Inter Milan. Laga melawan Genoa menjadi ujian terakhir yang membuktikan perannya sebagai pemimpin di lapangan. Penampilannya yang total dan gol penentunya memastikan kemenangan penting bagi Nerazzurri. Menurut Corriere dello Sport, musim ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi Inter. Sejak laga terakhir musim lalu, mereka tak lagi sendirian di puncak klasemen. Namun, Lautaro kembali membuktikan dirinya sebagai roh dan semangat tim. Meski sebelumnya meninggalkan stadion dengan kekecewaan, ia menjadi sosok yang paling vokal dalam menuntut perbaikan tim. Dan saat menghadapi Genoa, ia menjawab tuntutan itu dengan aksi nyata. Dalam laga tersebut, Lautaro berjuang tanpa lelah, terus mencari celah hingga akhirnya mencetak gol kemenangan. Bahkan setelah itu, ia tetap bekerja keras untuk memastikan 3 poin dibawa pulang. Ia tak menyerah meskipun harus menahan kram di menit-menit akhir pertandingan. Kedepan, jadwal Inter semakin berat. Mereka harus menghadapi Lazio di ajang Coppa Italia, laga sengit melawan Napoli, serta leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Rotterdam. Namun, dengan Lautaro dalam performa terbaiknya, segalanya menjadi mungkin bagi Inter Milan. Marcus Thuram kembali tersenyum setelah akhirnya bergabung dengan rekan-rekan setimnya dalam sesi latihan di Appiano Gentile. Meski hanya menyelesaikan separuh latihan, kehadiran sang penyerang menjadi kabar baik bagi Inter Milan menjelang jadwal padat mereka. Setelah pertandingan melawan Genoa dan di tengah persiapan menghadapi Lazio di Coppa Italia, Thuram muncul dengan tampilan baru. Pemain asal Prancis itu kini tampil dengan kepang afro, menggantikan gaya rambut sebelumnya yang lebih acak-acakan. Penampilan barunya pun langsung menjadi sorotan dan diabadikan oleh para fotografer yang selalu mengikuti aktivitas tim juara Italia tersebut. Inter Milan pun mengunggah momen ini di media sosial dengan keterangan, "Hujan nuansa Milan," yang memperlihatkan Thuram tersenyum cerah. Meski hampir dipastikan absen dalam laga Coppa Italia melawan Lazio, target utama Thuram adalah pulih sepenuhnya dan kembali dalam kondisi terbaik saat menghadapi Napoli. Daniel Adani mengulas persaingan 3 tim teratas Serie A dalam program Domenica Sportiva, menyoroti kekuatan Inter Milan, masalah di Napoli, dan kehebatan Gianpiero Gasperini bersama Atalanta. Membahas pemuncak klasemen, Adani menegaskan bahwa Inter memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Saya ulangi, Inter punya 2 tim. Uang yang mereka belanjakan di bursa transfer sebagian besar digunakan untuk kiper cadangan, dan itu terbukti saat melawan Genoa, ujarnya. Ia menyoroti pertandingan sulit melawan Genoa yang bermain baik dan terorganisir, tetapi Inter tetap mampu menang berkat kualitas individu, terutama Lautaro Martinez. Lautaro tidak selalu dominan, tetapi ia mengendalikan permainan dan tahu cara memanfaatkannya, tambahnya. Mengenai laga Napoli versus Inter di Stadion Maradona, Adani menilai atmosfer stadion akan menjadi faktor kunci bagi Napoli. Maradona adalah kuil suci dan Napoli membutuhkannya. Inter memang lebih berpengalaman, tetapi dukungan supporter bisa menjadi penyelamat bagi Conte yang tengah menghadapi beberapa kekurangan, katanya. Namun, menurut Adani, Napoli menghadapi banyak masalah yang belum teratasi, terutama terkait Vicha Kvaratskhelia. Kami belum cukup mendalami betapa pentingnya Kvaratskhelia. Dia mungkin tidak sebaik 2 tahun lalu, tetapi tetap yang terbaik dalam skuad mereka. Jika kehilangan pemain terbaik, Anda harus menggantinya, bukan hanya berharap pada Neres yang kini cedera. Jika tidak, sistem permainan harus diubah, kritiknya. Sementara itu, Adani memberikan pujian tinggi kepada Gasperini, menyebutnya sebagai kunci kesuksesan Atalanta. Bagi saya, Gasperini setara dengan Injil. Lookman adalah contoh nyata, seperti banyak pemain lainnya, yang berkembang pesat di bawah asuhannya. Lookman yang dulunya biasa saja, kini bernilai 70 juta euro berkat Gasperini, ujarnya. Adani juga menyoroti statistik luar biasa Atalanta musim ini. Atalanta telah mencetak 59 gol, sama seperti Inter. Ini bukan kebetulan. Gasperini telah membawa Atalanta ke level yang berbeda, tambahnya. Dengan persaingan yang semakin ketat, Inter terus menunjukkan keunggulannya, Napoli harus segera berbenah, dan Atalanta kembali membuktikan diri sebagai tim yang patut diperhitungkan di Serie A musim ini.